Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kalau Anda mendengar kata iblis atau setan, apa yang terbayang di entah pikiran atau mungkin yang terasa di hati? Umumnya apa? Apa? Takut. Takut. Takut bisa jadi. Ngeri mungkin ya. Karena memang pikiran kita itu kerap kali dipenuhi dengan gambaran-gambaran tentang setan yang menakutkan. Sundel bolong, nah, setan ngesot, apalagi. Itu kan kalau kita bilang, oh setan, oh ojo genderuwo, kuntilanak. Meskipun mungkin kita juga tidak tahu bentuknya bagaimana. Tapi itu yang mungkin kerap menjadi isi pikiran atau mungkin perasaan kita ketika kita mendengar ada istilah setan atau iblis. Melakukan kuburan bengi-bengi medeni. Ini pasturan ini. Kadang-kadang orang bilang, "Romo, di situ ada ininya, ada itunya." Saya tidak pernah ketemu siapa-siapa. Saudara sekalian yang terkasih, itu mungkin gambaran yang relatif umum. Kalau kita mengatakan itu setan, sesuatu yang menakutkan. Pertanyaannya, apakah memang setan itu punya misi menakut-nakuti kita? Bahkan ada orang yang rela membayar masuk rumah hantu untuk ditakut-takuti. Sudah tahu mau ditakut-takuti, rela membayar, nonton film horor. Sudah tahu kalau mau ditakut-takuti tapi masih masuk. Apa memang setan itu punya peran untuk menakut-nakuti kita? Kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, kita bisa mendengarkan bagaimana
iblis pun menghampiri Yesus. Dan tadi dengan jelas dikatakan hendak menggoda. Nah, datanglah si penggoda. Jadi menjarak, menggoda, untuk menarik. Menggoda untuk apa? Kita tahu, setan itu kekuatan jahat. Maka secara sederhana, yang menjadi fokus perhatian setan tentu saja adalah menggoda, jarak, narik kita, supaya kita yang mau mengikuti Allah itu akhirnya katut. Tidak jadi ikut Tuhan, tapi lalu mengikuti setan. Tapi pasti caranya tidak dengan menakut-nakuti. Kalau orang ditakut-takuti, orang digetak saja melayu, jumbul. Setan itu pertama-tama tidak hendak menakut-nakuti, tapi menawarkan sesuatu yang memang menjadi mungkin kesenangan kita, kegemaran kita, kebanggaan kita. Dan dia masuk dari situ, karena persis dari situ lalu kita bisa ditarik menjauh dari Allah dan memutuskan relasi kita dengan Allah. Yang pertama, tadi Yesus didatangi setan ini dan mengatakan, ubah batu ini jadi roti. Semua orang butuh makan, semua orang butuh kenikmatan dan kesenangan, apalagi dalam kondisi lapar. Ya, Yesus dikatakan setelah puasa. Tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian, ini bukan hanya soal perkara roti ya, tapi justru setan bermain dengan godaannya, dengan mengatakan dalam tanda petik, firman Tuhan itu tidak penting. Kaya apa maca kitab suci angel. Lalu kita berhenti baca kitab suci. Ngapain baca firman Tuhan? Malah gawe deg-degan karena kita diingatkan. Wah, susah mau ikut Tuhan itu. Bagaimana mungkin? Ditampar pipi kiri kok suruh kasih juga pipi kanan. Nah mungkin. Ditonyo ya tak bales antem. Nah, ya. Setan masuk lewat situ. Firman Tuhan itu susah, enggak usah diikuti. Maka lalu Yesus dikatakan pada Yesus, ubah batu ini jadi roti karena kamu bisa. Sama. Setan masuk persis lewat situ. Di mana kita mungkin merasa ini yang jadi kebutuhan saya. Saya enggak butuh firman Tuhan, terlalu sulit, terlalu idealis. Membuat hidup malah tambah berat. Nah, setan provokasinya di situ, enggak usah ikuti firman Tuhan, enggak ada gunanya. Udahlah hidup biasa-biasa aja, atau orang lain yang banyak juga ikut firman Tuhan hidupnya baik-baik saja. Oh, itu banyak orang yang enggak jujur ya, selamat-selamat aja, enggak apa-apa, terus noai. Enggak penting firman Tuhan. Udah ikuti saja pikiranmu sendiri, cari solusi-solusi yang lebih praktis dan memberi jawaban. Tanya orang pintar, enggak usah baca kitab suci. Dan begitu, dan itulah yang kita alami. Setan bombong kita dengan keyakinan yang keliru bahwa firman Tuhan tidak penting. Ubah batu ini jadi roti. Dan itu, ikuti saja pikiranmu sendiri. Bacalah mungkin sebanyak mungkin ilmu-ilmu, buku dan seterusnya. Tanya orang-orang, tapi enggak usah tanya firman Tuhan bilang apa. Dan kalau orang tergoda ya sudah, firman Tuhan ditinggalkan. Jadi setan itu jarak. Enggak nakut-nakuti, tapi bombong. Yang kedua, saudara sekalian, setan itu pintar. Lebih pintar mungkin dari kita, lebih licik lah. Maka dia manfaatkan pemahaman-pemahaman keliru kita, atau mungkin pemaafan-pemaafan diri kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Gak popo, dosamu terus noai, engko ai. Bertobatnya nanti aja, in the last minute. Gak popo, orang lain juga banyak buat. Terus noai, enak toh, silakan, jalan saja. Dan persis itu yang tadi dikatakan kepada Yesus, ya, dibawa ke hubungan bait Allah yang suci, yang tinggi, jatuhkan dirimu. Karena ada tertulis, nanti malaikat akan nampani, sehingga kakimu pun tidak akan terantuk di batu. Ya, Tuhanmu itu baik, tidak akan membiarkan kamu terjerumus. Jadi kalau kamu buat kesalahan karena kebanggaanmu, karena mungkin harga dirimu, gak popo terus noai, Tuhan akan ngampuni kok.
Nah, lalu orang meneruskan dosanya. Iya ya, Tuhan itu baik kok, gak apa-apa wis, mumpung aku sik enom tak katek-katekno ya. Nah, kalau tua mungkin lalu sudah merasa, waduh waktunya sudah semakin mendekat, tinggal sedikit. Mungkin lalu jadi agak takut. Tapi persis setan masuk di situ ya. Enggak apa-apa, teruskan saja, Tuhan itu baik. Lalu karena pemahaman yang keliru tentang Allah yang baik, lalu orang merasa, iya ya, wis eman wis, mumpung aku sik kuat, engko enek wis gak kuat, tak mertobat. Ya kalau masih Tuhan memberi waktu sampai in the last minute, kalau tiba-tiba ya kan, pulang ya. Selesai kita. Nah, tapi itu pinternya setan ya. Jadi kita dibombong. Wes, enggak apa-apa. Tuhan itu baik kok. Banyak yang lakukan itu. Enggak usah malu, podo ae. Kamu ngoyo-ngoyo ngapain juga? Enggak ada hasilnya ngoyo-ngoyo. Toh orang lain enak-enakan main belakang ya. Sogok sana sogok sini, sukses hidupnya. Terus noe. Engko enek sar pensiun mertubato. Tuhan itu baik. Jangan khawatir. Maka lalu orang pending mau datang ke pengakuan ini ya, lalu sungkan, takut, malu. Nah, lalu setan masuk di situ. Ya wis nek isin gak usah budal. Gak usah ngaku. Padha ae romone ya dosa. Gak usah ngaku. Kok malah dikandak-kandakno romone kok. Ya, pikiran-pikiran yang bermain di sini itu cara setan masuk ke kita. Tuhan itu baik. Nggak usah sekarang, nanti aja, diampuni. Nah, itu pemahaman tentang Allah yang baik yang keliru, tapi setan tanamkan itu dalam pikiran dan hati kita. Yang ketiga, saudara sekalian yang terkasih, lalu setan itu juga caranya adalah dengan menunjukkan kemuliaan yang keliru dengan cara yang seperti dunia tawarkan, dan bahkan kalau perlu mengatakan enggak perlu membangun kekudusan itu. Maka tadi dia bilang, kalau engkau sembah aku, semuanya akan kuberikan kepadamu. Itu kan sama artinya dengan mengatakan tidak penting Tuhan Allah itu. Wes, apa urusan Gusti Allah itu. Tidak usahlah sembahyang, tidak usahlah mengusahakan ulah kesalehan, pertobatan. Jalan kekudusan itu hanya bagi orang-orang yang memang khusus. Kita ini biasa-biasa saja, sudah hidup saja seperti biasa orang lain lakukan. Dan tidak usahlah soro-soro sembahyang, tidak usahlah ke minggu ke gereja, tidak usahlah misalnya berdoa dalam keluarga. Mending lakukan masing-masing menurut keyakinannya apa yang penting di dalam hidup. Bekerjalah semaksimal mungkin, gak usah sembahyang. Ikutilah hobimu, gak usah neko-neko yang ini dan itu, ikut Tuhan. Gak usah, tidak akan mendatangkan apa-apa. Belajarlah yang mempeng, bekerjalah keras-keras sehingga badimu akeh. Sehingga karirmu sukses dan kemuliaan akan diberikan kepadamu. Orang apresiasi, orang puji dan seterusnya. Siapa yang tidak senang kalau dapat itu semua? Dan itulah pengalaman kita. Sembahyang dapat apa? Paling nanti orang bilang, wah wong iki wong suci, wah wong iki wong kudus. Saudara sekalian, itu cara setan. Maka lalu begitulah ya. Kita lalu mempeng ya, mengusahakan kemuliaan dunia dengan pekerjaan, dengan kesibukan, dengan pertemanan, dengan hobi, dengan tontonan. Apapun kita ikuti karena memang itu menyenangkan kita. Dan tanpa sadar itulah cara setan agar kita mengikuti dia dan memutuskan relasi kita dengan Allah. Karena memang itu misinya setan. Memutuskan relasi kita dengan Allah dengan cara masuk lewat apa yang mungkin memang menjadi kesenangan, hobi, kesukaan yang mungkin kita kejar karena kita menganggap itu sesuatu yang penting menurut ukuran dunia dan ukuran kita sendiri. 3 hal itu tadi mencerminkan bagaimana relasi kita dengan Allah diputus kalau kita mengikuti ini ya, provokasinya setan dengan cara dan pemahaman yang keliru seperti itu. Saudara sekalian, jadi tidak perlu takut dengan setan. Karena setan bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditegesi. Seperti yang Yesus bilang, enggak. Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi juga dari firman. Enggak. Ya. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Enggak. Enggak boleh menyembah kamu, tapi aku harus sembah Allah. Tegas. Karena satu kali pintu dibuka,
Ya, buka titik. Jangan bilang jos ya. Dia akan masuk itu kayak tikus itu ya. Ada lubang sedikit saja ya, dia akan masuk. Dan itulah cara setan. Begitu dia tahu lubang kita, di mana kelemahan kita, itu yang dimanfaatkan. Orang ngedendeni. Nah, kalau cuma lewat kuburan, kalau berhadapan dengan kuntilanak, ya kan, dipentelangi aja mereka lari kok. Tidak ada efeknya untuk kita. Tapi begitu godaan ini kita turuti, ya kalau ada godaan, ya sudah. Relasi kita dengan Allah itu terancam diputuskan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka jangan khawatir berhadapan dengan setan. Kenapa? Karena Yesus sudah menunjukkan kepada kita, itu bisa dilawan. Dan kita itu sudah mengikuti Yesus. Kita itu sudah jadi anak-anaknya Allah yang sudah dibaptis. Oh ini, diberi kekudusan. Jadi jangan underestimate. Kita tidak boleh meremehkan diri sendiri. Kita ini sudah dikuduskan, dengan kata lain kita diberi kemampuan oleh Tuhan bersama dengan rahmat-Nya untuk negesi godaan-godaan ini dan tetap mau ikut Tuhan. Ada sakramen pertobatan. Ya, tanpa jatuh dalam pemahaman yang keliru, sakramen pertobatan itu membuat kita akhirnya tetap dalam ikatan dengan Tuhan setelah menyadari, iya saya salah Tuhan, saya dosa, saya mau kembali kepadamu. Bukan karena takut, tapi karena aku cinta. Saya tidak mau lagi terputus dari cintamu. Aku mau balik. Maka aku mau dengan sukacita menerima sakramen pertobatan dan menerima rahmat-Mu. Supaya aku kembali dalam relasi yang baik dengan Engkau dan dengan sesamaku. Ada sakramen pengurapan orang sakit. Tidak jarang orang sakit itu putus asa, merasa ditinggalkan Tuhan, lalu sampai titik tertentu mungkin lalu bahkan bisa memaki Tuhan. Kayo pemelok Gusti, kalau aku dikasih sakit. Nah, setan masuk di situ. Betapa kamu ikut Tuhanmu? Toh kamu sakit. Sakit sembahyang tetap sakit. Nah, ya kan? Orang bisa tergoda untuk lalu meninggalkan Tuhan, putus asa dan kehilangan harapan. Sakramen pengurapan orang sakit membuat kita diingatkan bahwa kita diajak, oke, kita menyatukan diri di dalam penderitaan Kristus sendiri dan kita dimurnikan di dalam kesakitan itu, penderitaan itu. Bahkan kita bisa disembuhkan. Kalau secara jasmani kita tidak sembuh, dalam arti misalnya kita meninggal, jiwa kita diselamatkan. Loh, tidak habis kan? Ada sakramen perkawinan. Bagaimana dalam hidup berkeluarga Anda masing-masing menjadi kehadiran Tuhan. Jangan jadi setan satu sama lain ya kan. Wah, kita ini menikah mau musuhan, jadi sparring partner. Nah, kalau begitu tidak usah menikah. Jadi tanda kehadiran Tuhan untuk saling menguduskan. Tapi setan kan kadang-kadang masuknya di situ. Ah, bojomu begitu ya balasan begitu aja, ngapain? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Di mana misalnya kan uang lanang lain, cari aja yang lain. Oh, setan maksudnya begitu. Nah, tapi firman Tuhan lewat sakramen-sakramen yang dihadirkan bagi kita mengingatkan, oh enggak, harus ada pengorbanan. Sama seperti Tuhan yang berkorban, harus ada pengampunan, harus ada kesetiaan dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh-contoh kecil saja saudara sekalian, bahwa lewat sakramen-sakramen ini, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk negesi setan. Enggak. Nah, ada sakramen imamat, sama saja seperti orang hidup berkeluarga. Nah, kalau kemudian kita sungguh melihat teladan Yesus, tanpa kita underestimate atau merendahkan diri kita sendiri, maka lalu bersama dengan rahmat Tuhan, kita akan mampu menghadapi godaan-godaan ini dan tetap dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Ini pertobatan. Jadi mengusahakan selalu relasi yang baik dengan Tuhan ketika menyadari, iya ya, ini ada yang tidak beres, saya kemarin tergoda ini dan itu, saya sempat kebujuk ini dan itu, tapi saya tahu persis ini tidak baik dan saya mau bertobat. Oke, segera ambil keputusan dan jangan pending-pending. Ya kan? Karena setan itu selalu, oh, wah ini mau balik sama Tuhan, nah rasa malunya dibesarkan. Isinya digedekno, wah gak situ. Ya, gengsinya nanti
Tahu orang ini mau bertobat, gengsi nih dikit. Wah, gengsi, saya mulai deh kok masuk aku sih njaluk ngapura. Nah, begitu cara setan ya. Jadi jangan lagi pikir wah setan itu ngedenteni ya dalam hal-hal yang menakutkan begitu. Enggak. Dia main dengan apa yang mungkin justru seringkali tanpa kita sadari membawa kita menjauh dari Tuhan. Mari saudara sekalian yang terkasih, dengan rasa syukur kita masuki masa pertobatan karena kita percaya masa ini diberikan kepada kita sebagai masa di mana kita boleh menimba rahmat Tuhan sebesar-besarnya dan mengusahakan pertobatan itu bukan dengan ketakutan atau kesedihan, tetapi dengan sukacita karena kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dieret-eret setan sehingga lalu kita terputus relasi kita dengan Tuhan. Sebaliknya Tuhan berikan rahmat itu. Bola sudah diberikan kepada kita, sekarang giliran kita. Apakah kita mau menyambut uluran kasih Tuhan ini? Atau ya sudah kita mau kelu setan, ikut setan. Kalau kita mau ikut Tuhan, mari kita gunakan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan, demi kebaikan diri kita dan demi kebaikan sesama. Kalau itu yang ada dalam pikiran dan hati kita, mudah-mudahan, semoga lalu kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mau bertobat. Bukan karena kita kapok, lombok, ya kan, karena takut, tapi karena kita sungguh mau mengasihi Tuhan dan kita merasa dikasihi Tuhan. Dan karena itu kita merasa, ya aku berharga di mata Tuhan, maka aku mau menolak setan. Jangan mendua hati. Saya mau ikut Tuhan karena aku yakin aku dikasihi Tuhan.